Penunjukan Kasat Jenderal Gatot Nurmantio sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Muldoko yang tidak lama lagi pensiun membuat beberapa pihak terperangah. Benarkah mantra darat kembali dipercaya memegang komando Panglima TNI karena alasan untuk mengamankan kedudukan Presiden? Kita simak liputannya berikut ini. And the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. Di belahan manapun di dunia ini, kekuatan militer tentu menjadi tulang punggung pertahanan keamanan teritori sebuah negara, tak terkecuali bangsa Indonesia. Dan sesuai konstitusi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini berarti bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan seorang Panglima TNI dari matra manapun. Tidak ada aturan yang menegaskan bahwa rotasi jabatan Panglima TNI harus secara bergiliran antar matra. Selama semangat yang tetap dipegang teguh bahwa orang yang terpilih nantinya adalah sosok militer yang profesional, cinta akan bangsa dan negaranya, serta tetap menjaga semangat agenda reformasi. Pergantian Panglima menarik perhatian publik tatkala Presiden Joko Widodo mengajukan calon tunggal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio ke DPR untuk mengisi jabatan Panglima TNI. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sudah menerima surat atas nama Gatot Nurmantio, Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan membawa pengajuan nama calon Panglima TNI ke dalam rapat pimpinan, rapat badan musyawarah untuk selanjutnya diserahkan ke Komisi 1 DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Selama ini, tradisi pergantian Panglima TNI selalu dijabat secara bergiliran antar matra yang diawali sejak masa pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Alasan mendasar Presiden Gus Dur memberlakukan rotasi Panglima TNI secara bergiliran karena di masa itu jabatan Panglima TNI selalu dijabat matra tertentu. Penunjukan Gatot Nurmantio sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, tradisi itu tidak lagi berlanjut. Gatot ditunjuk sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Muldoko yang akan pensiun pada 1 Agustus mendatang. Sedianya, sesuai tradisi jabatan tersebut mestinya dijabat oleh KSAU dari matra udara. Panglima TNI Muldoko usai rapat konsultasi dengan Komisi 1 DPR RI menjelaskan bahwa sebagai seorang prajurit apapun matranya, ketika menjadi seorang Panglima TNI tidak lagi memilah dari matra mana ia berasal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Tantangan itu dinamis, ya. Tidak bisa kita membuat proyeksi, oh nanti kekuatannya di darat, kekuatan di laut, dan seterusnya. Semuanya tantangan kita sangat dinamis, ya. Itu, jadi nggak ada, lu mancing-mancing nanti larinya kemana kan, begitu udah ketahuan. Presiden Joko Widodo mengatakan pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI sudah mempertimbangkan banyak hal. Antara lain, dinamika lingkungan strategis sangat berpengaruh dalam pencalonan Jenderal Gatot Nurmantio. Jokowi menegaskan sebagai Panglima tertinggi, ia memiliki kewenangan mencalonkan Panglima TNI sesuai persetujuan DPR. Bahwa pencalonan Panglima TNI itu ada hak prerogatif Presiden.
Dan yang kedua, tentu saja saya menggunakan kewenangan saya sebagai Panglima tertinggi untuk mencalonkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Dan itu sudah melalui pertimbangan, terutama dalam rangka penguatan organisasi TNI. Dan saya berharap agar DPR RI segera memberikan persetujuan untuk pencalonan yang sudah saya sampaikan. Pendapat senada juga dilontarkan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Kala, penunjukan Kasat Jenderal Gatot Nurmantio sudah sesuai aturan mengenai syarat Panglima TNI. Penunjukan Gatot menjadi hak prerogatif Presiden. Lebih lanjut dikatakannya posisi Panglima TNI bisa diisi dari 3 matra pertahanan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, reformasi TNI kan dalam fungsi TNI. Kalau ini kan masalah orang kan, masalah pilihan orang, tentu sesuai dengan undang-undang saja, sesuai aturan aja. Nah, dulu itu hanya tradisi itu sebenarnya juga tidak pasti. Waktu zaman Pak SBY memang ada, tapi ada juga double. Meskipun Presiden sudah memaparkan alasan penunjukan Gatot Nurmantio, tapi menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, seharusnya Presiden dapat lebih memperkuat semangat untuk jabatan bergilir untuk Panglima TNI sebagaimana perumusan Undang-Undang TNI 11 tahun yang lalu, agar setiap matra memiliki kesempatan untuk memimpin TNI secara bergantian. Berlainan dengan pendapat Muradi, anggota Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha senada dengan sesama koleganya di parlemen yang menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan calon tunggal Panglima TNI ke DPR. Presiden telah menyampaikan kepada DPR calon Panglima TNI untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi 1 DPR, maka saya menyambut baik langkah itu karena itu merupakan langkah yang cepat dari seorang Panglima tertinggi TNI. Karena kalau lama-lama dibiarkan, itu bisa menimbulkan gesekan. Surat Presiden Jokowi mengenai pencalonan Panglima TNI akan dibahas dalam rapat paripurna pada Senin mendatang. Fit and proper test calon Panglima TNI, Kepala BIN juga direncanakan pada pekan depan. Pimpinan DPR berharap pencalonan nama Kapolri dan Kepala BIN tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat seperti halnya pencalonan Kapolri beberapa waktu lalu. Ini karena hak prerogatif Presiden, ya. Jelas tadi saya sudah sebutkan, karena undang-undang itu juga sudah menentukan di dalam pasal 34 tahun 2004, ya. Itu jelas, itu di dalam pasal 13 ayat 4 bahwa itu bisa bergantian. Tapi bergantian itu adalah pada tidak disebutkan kepada tiap-tiap adanya dari apa itu masing-masing yang ada. Jadi itu memang tidak dapat itu, jadi bisa dilakukan oleh semua yang tentu yang sudah mempunyai kapasitas. Saya ingin pergantian Panglima TNI tidak diwarnai hiruk-pikuk kebisingan yang tidak perlu seperti kasus Kapolri kemarin. Nah, soal apakah harus bergiliran atau tidak, itu pun juga tidak boleh menjadi perdebatan. Walaupun kita sama-sama tahu spirit undang-undang TNI itu seperti apa. Nah, kalau Presiden sekarang mengirim nama Kasat dan itu berarti tidak ada pergiliran antara angkatan, ya biarkan Presiden yang akan menjelaskan apa alasan-alasannya. Sementara pakar politik dan pertahanan Salim Said mengatakan jabatan Panglima TNI dapat diduduki oleh siapa saja asal memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Meski demikian, Salim berharap nantinya Presiden bisa memilih Panglima TNI dari Angkatan Udara. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa boleh bergantian, kira-kira begitu. Tidak dikatakan harus bergantian. Nah itu yang menentukan itu lalu adalah hak prerogatif Presiden.
Tapi saya berpendapat bahwa akan lebih baik kalau Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Udara kali ini menjadi Panglima. Karena Angkatan Laut sudah dapat kesempatan 2 kali, saya kira Angkatan Darat juga 2 kali, apa 3 kali, saya udah lupa. Tim Liputan Berita 1.